Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, berangkat dari firman Allah dalam surah Al-Baqarah 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini berbicara tentang dua hal. Yang pertama, kewajiban puasa itu tertuju pada dua golongan. Artinya umat Nabi Muhammad dan umat sebelum Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, tujuan daripada puasa itu adalah menjadi pribadi yang bertakwa. Pertanyaannya kemudian, apakah semua orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan itu kemudian berdampak pada pribadi yang tadinya hanya sekedar seorang muslim, hanya dia sebagai seorang mukmin kemudian menjadi seorang muttaqin? Maka jawabannya ternyata tidak. Jadi tidak semua orang yang kemudian melakukan puasa di bulan Ramadan kemudian dia pasti menjadi orang yang bertakwa. Kita bisa lihat dalam satu hadis sahih riwayat dari Imam At-Tabarani dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyami al-ju' wal ats." Jadi betapa banyak orang yang kemudian melakukan puasa yang dia dapat hanyalah haus dan lapar. Kemudian warubba qa'imin haddu min qiyamihi asyar, dan betapa banyak orang yang bangun malam dia lakukan salat tarawih, salat witir, salat tahajud dan seterusnya, tapi pahala dia tidak dapat. Dia hanya sekedar dapat capek daripada begadangnya. Artinya puasa yang dia lakukan, salat yang dia lakukan itu tidak ada dampak sama sekali. Solusi alternatif supaya puasa kita berdampak bisa kita temukan dalam salah satu kitab besar, yakni Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, karya Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaili dalam juz 3 halaman 63 sampai 66. Yang pertama kata beliau, supaya puasa kita berdampak sehingga kita menjadi pribadi yang bertakwa, yang pertama adalah at-taharru lil ma'kalil halal liyakuna aunan ala ta'atillah. Hendaknya seselektif mungkin apa yang kita makan, apa yang kita minum adalah makanan dan minuman yang bersumber dari sumber yang halal. Kenapa? Karena apa yang kita makan dari hal yang halal itu mengarah pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para pemirsa, hal yang menyebabkan puasa kita berdampak adalah mulai dengan sahur, akhiri dengan berbuka. Dalam konteks ini, sahur adalah syariat yang hanya ada pada umat Nabi Muhammad. Artinya umat sebelumnya, sebelum umat Nabi Muhammad itu tidak ada sahur. Ya, dalam satu hadis sahih, dan ini muttafaqun alaih, ya, Rasul bersabda, farku ma bainana wa bainahum aklatus sahur. Perbedaan kita dengan umat terdahulu adalah makan sahur. Maka yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara Rasul sahur? Dalam artian kapan waktu sahur yang paling tepat? Ya. Nah, dalam konteks ini, ya, kita bisa melihat dalam satu hadis dari Zaid bin Sabit, ya, seorang sahabat yang penulis Al-Quran. Ya, beliau mengatakan bahwa tasaharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami pernah melakukan sahur bersama Rasul, baru kemudian tummakumna ila salat, baru kemudian selesai sahur kami baru melakukan salat subuh. Nah, para sahabat yang kemudian tidak hadir waktu itu, mereka kemudian bertanya, kam kana bainahuma? Berapa jarak selesainya Rasul sahur dan beliau melakukan salat subuh? Maka jawaban daripada Zaid bin Sabit adalah qadru khamsina ayat. Kadar membaca 50 ayat sedang, katakanlah. Artinya konteks imsak
yang diberlakukan di Indonesia atau di Malaysia atau di Singapura itu sebenarnya mengambil dari hadis ini, muttafaqun alaih, dari Zaid bin Sabit. Jadi 10 menit itu adalah waktu di mana dicukupkan untuk membaca Al-Quran 50 ayat sedang. Maka dalam konteks ini sebaiknya ya sebelum daripada 10 menit sebelum daripada waktu subuh kita sudah mengakhiri makan dan minum kita. Ya, walaupun sebenarnya diperbolehkan ya beberapa saat sebelum daripada subuh tadi. Kemudian para pemirsa yang berbahagia, kemudian lakukan berbuka. Nah, al-iftar, ya al-iftar itu adalah berbuka, yang disunahkan itu adalah segerakan berbuka. Bahkan Nabi Muhammad tidak pernah melakukan sholat maghrib sebelum beliau berbuka. Dalam satu hadis sahih dari sahabat mulia Anas bin Malik ya. Anas bin Malik, beliau sampai mengatakan mara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattun shallal maghriba hatta yuftir. Jadi saya tidak pernah melihat Rasul melakukan sholat maghrib sehingga beliau kemudian membatalkan puasanya terlebih dahulu, walaupun hanya dengan seteguk air. Ya, maka kesunahannya adalah batalkan puasa baru kemudian sholat maghrib. Bahkan dalam satu hadis sahih, ya riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam At-Tirmidzi dari Salman bin Amir, ya bahwa idza aftara ahadukum ya falyuftir ala thamarin fa innahu barakah atau fa innahu barakatun. Jadi hendaknya mulai berbuka itu dengan kurma. Kenapa? Karena itu adalah keberkahan. Fa illam yajid thamaran, andai kata kemudian ya kurma itu tidak ada, maka ya fal ma'i atau fabil ma'i fa innahu tuhur, maka dengan air putih, karena itu bisa kemudian membersihkan ya lambung kita, ya perut kita dan seterusnya. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian doa. Berdoa itu adalah bagian kesunahan. Ada pertanyaannya kemudian, kapan kita itu berdoa? Ya, doa buka itu kapan? Nah, kalau kita lihat dalam kitab I'anatul Talibin karya Syed Bakar Soto, maka kemudian di situ beliau menjelaskan bahwa doa buka puasa itu dibaca setelah kita batal. Artinya batalkan dulu, ya walaupun seteguk, 2 teguk, atau mungkin sebutir, 2 butir, sampai 3 butir kurma, baru kemudian berdoa. Kalau kita lihat dalam kitab Bushrul Karim, karya Said bin Muhammad, itu beliau kemudian mengatakan bahwa ya membaca doa berbuka itu, atau doa berbuka itu bisa dilakukan baik sebelum makan atau setelah makan. Tetapi yang lebih utama adalah setelah membatalkan puasanya terlebih dahulu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kiat yang kemudian diberikan oleh Profesor Dr. Wahab Al-Juhaili ya, dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, bahwa puasa yang berdampak, artinya kiat kita supaya kita puasa berdampak sehingga menjadi pribadi yang bertakwa, adalah biasakan memberi. Artinya ketika kemudian kita punya rezeki yang berlebih dari kecukupan ya kita berbuka atau sahur, maka kita juga beri orang lain untuk berbuka. Baik kemudian di jalan, atau kemudian di musola, di masjid, atau di lembaga-lembaga keagamaan dan seterusnya, supaya mereka juga ya ikut merasakan nikmatnya berbuka. Dalam satu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dari Zaid bin Khalid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu ka'ajri siyami la yanqusu min ujuri masya'an." Jadi orang yang memberikan makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia memperoleh pahala sebagaimana pahala yang didapat dari orang yang diberi. Katakanlah kalau orang yang diberi yang sedang puasa itu mendapatkan pahala 1 juta, dia juga ya mendapatkan pahala seperti itu tanpa berkurang sama sekali. Kemudian yang keempat, para pemirsa yang dirahmati Allah, hal yang menyebabkan puasa kita menjadi puasa yang berdampak adalah ijtinabu syubhatil iftar atau ma yuaddi ilaih. Jauhkan diri kita dari hal-hal yang menyebabkan batalnya puasa kita.
Apakah kemudian ketika kita berkumur ketika wudhu jangan terlalu keras, karena kalau ketika kita memasukkan air untuk berkumur kemudian terlalu keras dan ada air yang masuk, maka batallah puasa kita. Atau kemudian ketika istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, ya, terlalu dalam. Kalau itu kemudian masuk, ya, ke rongga yang disebut dengan jauf, ya, baik telinga, hidung, mulut, dan seterusnya, itu kemudian menyebabkan batalnya puasa kita. Kemudian hal yang sebaiknya dihindari ketika kita puasa itu adalah berbekam. Ya, berbekam. Kenapa? Karena dalam riwayat Al-Imam Abu Hurairah beliau mengatakan bahwa berbekam dalam kondisi puasa itu batal puasa. Yang kemudian yang pendapat ini kemudian didukil oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan bahwa berbekam dalam kondisi puasa itu hukumnya haram dan bisa menyebabkan batalnya puasa. Berbeda dengan jumhur, ya, jumhur ulama baik Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan bahwa berbekam dalam kondisi puasa itu hanya hukumnya makruh dan tidak membatalkan puasa. Kemudian hal yang kemudian sebaiknya kita hindari ketika kita berpuasa adalah jauhkan diri kita dari hal-hal yang menyebabkan kita muntah. Ya, kita kemudian menjadi muntah, itu jauhkan. Kenapa? Karena muntah dengan sengaja itu bisa membatalkan puasa. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah, hal yang kemudian sebaiknya kita hindari ketika kemudian kita berpuasa adalah ijtinabu muda'abati ahli idza khasya min nafsi dan seterusnya. Jadi andai kata, ya, seorang yang mungkin sudah punya pasangan hidup suami dan istri, kalaulah maaf dengan bercumbu atau berciuman itu kemudian dikhawatirkan akan kemudian, ya, melebihi itu dalam artian yang akan nanti adalah muncul perbuatan, ya, jima, dalam konteks berarti berhubungan badan antara suami dan istri, maka itu sebaiknya ditinggalkan. Walaupun dalam satu hadis dari Sayyidah Aisyah, dan ini muttafaqun alaih, bahwa karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuqabbilu nisa'an. Jadi Rasul itu ketika puasa beliau juga sebenarnya terbiasa, ya, mencium kening istrinya, ya, mencium pipi istrinya itu nggak masalah. Atau kemudian beliau memeluk istrinya itu nggak masalah. Tapi kalau kemudian seseorang khawatir, andai kata dengan melakukan semacam itu kemudian takut kebablasan sehingga kemudian melakukan hubungan badan, itu sebaiknya ditinggalkan. Ya, walaupun Rasul sendiri, ya, pernah atau sering melakukan dengan istrinya. Kemudian jamaah yang dimakan Allah, hal yang kemudian sebaiknya kita lakukan, ya, atau adalah hendaknya andai kata seseorang dalam keadaan junub atau kemudian perempuan, ya, selesai haidnya, selesai nifasnya, maka lakukan mandi hadas besarnya itu adalah sebelum subuh. Supaya apa? Supaya ketika kita mulai berpuasa, kondisi kita sudah bersih, baik dari hadas kecil, apalagi kemudian hadas besar. Para pemirsa yang dirahmati Allah, hal yang keempat, ya, puasa yang kemudian memiliki dampak itu adalah ketika berpuasa atau selama bulan Ramadan, hendaknya adalah al-istighfar bil ilmi wa tilawatil Quran wa mudarasati wal adkar wa salatu ala nabi dan seterusnya. Hendaknya kita sibukkan diri kita untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajari ilmu-ilmu tentang hal yang menyebabkan puasa kita menjadi puasa yang baik. Berarti fikih puasanya, fikih saumnya dipelajari betul-betul kemudian dilaksanakan. Fikih sholatnya dipelajari betul kemudian dilaksanakan. Fikih zakatnya dipelajari betul kemudian dilaksanakan. Baru kemudian perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Quran, kemudian perbanyak sholat. Kenapa? Karena itu adalah hal yang selalu dilakukan Rasul. Dalam satu hadis, ya, sahih ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, karena Jibril, ya, yalqan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin Ramadan. Jadi Rasul itu atau malaikat Jibril itu akan selalu setiap malam di bulan Ramadan beliau akan menemui Rasul. Fayudarisul Quran, baru kemudian beliau mengajari Rasul tentang Al-Quran.
Artinya, ketika kemudian kita lakukan banyak membaca Al-Quran, banyak mempelajari Al-Quran, itu adalah bagian daripada kesunahan Rasul. Kemudian, yang kelima, hal yang menyebabkan puasa kita berdampak sehingga kita menjadi pribadi yang bertakwa adalah at-tawassu'u 'alal iyal, 'alal 'iyal, 'alal usrah wal ihsan ila arham wal ikhtar min shadaqah 'alal fuqara wal masakin. Hendaknya para pemirsa, kalau kemudian kita punya rizki lebih, maka beri tambahan belanja istri kita itu lebih. Supaya apa? Supaya yang dimakan itu adalah makanan-makanan yang bergizi. Kalau makanan-makanan yang dimakan oleh istri kita dan anak-anak kita adalah makanan yang bergizi, maka dalam kondisi puasa juga tetap segar. Ketika kemudian keluarga sudah terpenuhi, baru wal ihsanu ilal arham, yang berbuat baik atau berbagi kepada kerabat dekat. Setelah kerabat dekat sudah terpenuhi, keluarga sudah terpenuhi, baru kemudian berbagi kepada fuqara dan masakin. Kenapa? Karena Rasul juga demikian. Bahkan dalam satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nas bil khair. Jadi Rasul itu adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan khina yalqahu Jibril, dan Nabi Muhammad atau Rasul adalah orang yang lebih dermawan lagi ketika kemudian beliau selesai berjumpa dengan malaikat Jibril. Hikmahnya apa? Kenapa kemudian kita berbagi baik kepada istri, kemudian kepada kerabat dekat, dan kepada fuqara dan masakin adalah dzalika tafrigu qulubis shaimin wal qaimin lil ibadati bi hajatin. Artinya karena hal itu kemudian bisa menjadi tenangnya hati fuqara dan masakin. Kenapa? Karena kecukupan dia untuk besok-besoknya itu sudah terpenuhi. Sehingga ibadah mereka itu menjadi ibadah yang khusyuk, ibadah yang penuh dengan ketenangan. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah, yang ketujuh, hal yang bisa menyebabkan puasa kita berdampak adalah kaful lisan wal jawarih an fudulil kalam wal aqal allati la ithma fiha. Tahan lisan kita, jaga anggota badan kita dari hal-hal yang sebenarnya andai kata dilakukan itu tidak membatalkan puasa. Artinya berkata yang tidak perlu itu nggak usah dilakukan. Nongkrong di pinggir jalan, atau mungkin kita lebih banyak melihat TV daripada membaca Al-Quran, itu segera ditinggalkan. Walaupun sebenarnya hal itu diperkenankan. Maka di bulan Ramadan, hal yang demikian saja itu kemudian tidak dianjurkan. Apalagi kemudian kita berani berkata bohong. Apalagi kemudian kita berani berdusta. Kenapa? Karena ancaman bagi orang yang kemudian masih melakukan kebohongan padahal dia dalam kondisi puasa adalah sabda Rasul dalam satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, dari Imam Abu Hurairah, Rasul bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Artinya, barang siapa yang kemudian dalam kondisi puasa, tetapi dia tidak mampu meninggalkan berkata bohong atau berbuat kebohongan, maka kata Allah nggak butuh dengan puasanya. Artinya, puasa yang diiri dengan perbuatan bohong atau ucapan yang bohong itu kemudian bisa menyebabkan hilangnya pahala dari puasa yang dilakukan. Maka dalam konteks ini kita sebagai seorang pribadi yang muttaqin, sebagai seorang pribadi muslim, seorang mukmin, maka hendaknya dalam puasa jangan sampai kita berani melakukan kebohongan, baik kepada Allah, baik kepada orang tua, kepada guru, atau kepada masyarakat pada umumnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kiat yang ke-8 yang terakhir yang ditawarkan oleh Syekh Wahbah Al-Juhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Jillatun,
ya, supaya kemudian puasa kita berdampak adalah al-i'tikafu la siyama fil asl awakhir min Ramadan. Hendaknya kita lakukan i'tikaf terutama di tanggal 10 akhir bulan Ramadan. Kenapa? Li'annahu aqrabu ila siyanatin nafsi anil manhiyat. Karena hal tersebut itu kemudian bisa menjaga kita, terjaga dari diri kita dari hal-hal yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, ya, di sini dinyatakan bahwa kana yajtahidu fil asril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Jadi Rasul itu beliau lebih menggiatkan ibadahnya, iktikafnya, ya, di tanggal 10 akhir Ramadan melebihi hari-hari sebelumnya. Artinya di tanggal 10 sampai tanggal 20 beliau giat, tapi beliau lebih giat lagi ketika kemudian memasuki tanggal 21, 22 dan seterusnya. Ada satu hadis menarik ini juga muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah. Beliau bercerita bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asr al-awakhir akhir lail. Jadi Nabi Muhammad ketika kemudian beliau sudah memasuki tanggal 10 akhir bulan Ramadan, maka akhir lail, artinya beliau hidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan beliau bangunkan keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya. Kemudian wasyaggal bi'izar, beliau kemudian ikat, ya, kencangkan ikat pinggang. Artinya beliau kemudian tidak campur, tidak campur dengan istri-istrinya di tanggal 10 akhir bulan Ramadan. Kemudian sebagai penutup daripada kultum hari ini adalah disunnahkan bagi kita ketika di tanggal 10 akhir bulan Ramadan hendaknya kita berbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh engkau adalah maha pemberi maaf, dan engkau juga adalah zat yang suka memaafkan. Maka maafkanlah, ampunilah segala dosa-dosa yang kami lakukan. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, beliau kemudian menambahkan karim setelah afuun, sehingga boleh kemudian kita baca Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.